Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Niska Putri dengan NIM 114230012 dari Blok 4. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan sayatan di aplikasi ArchMap. Jadi yang pertama, setelah kita membuka ArchMap, kita pilih My Templates, lalu kita pilih Blank Maps. Selanjutnya kita klik kanan pada Layers, pilih Properties. Nah, ini kita pakai UTM yang sama dengan acara sebelumnya, yaitu acara 2. Lalu kita pilih OK. Selanjutnya, kita masukkan data dengan cara klik kanan pada layers, add data, kita connect to folder, lalu kita masukkan kontur Magelang dan batas administrasinya. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita klik kanan pada kontur, kita open attribute table. Nah, ini kita akan menghilangkan M pada elevation dengan cara klik kanan pada elevation. Setelah itu kita pilih field kalkulator, kita pilih yes. Ini kita ubah jadi Python, lalu ini kita ubah jadi string. Kita klik rumusnya elevation, lalu kita pilih yang replace. Ini kita masukkan rumusnya. Petik 2 M petik 2 koma. Selanjutnya kita klik OK. Ini sudah hilang M pada elevationnya. Selanjutnya kita pilih table option, kita pilih add field, lalu kita beri nama ketinggian. Lalu untuk tipenya kita ubah menjadi float, lalu klik OK. Kemudian kita klik kanan pada ketinggian, kita field kalkulator, lalu kita pilih VB script, terus rumusnya kita klik elevation, lalu klik OK. Jika di elevation ini ada yang koma, sedangkan di ketinggian ini tidak terdeteksi, maka kita ubah titik pada elevation ini menjadi koma dengan cara kita klik kanan pada elevation, kita pilih field calculator, kita yes, lalu hapus dulu, lalu kita ubah ini menjadi Python, kita ubah menjadi string, lalu kita pilih elevation, lalu kita pilih replace, kita masukkan rumus, petik 2, titik, petik 2, koma, petik 2, koma, petik 2 lagi. Lalu kita klik OK aja. Jangan lupa pada kolom ketinggian ini juga dilakukan hal yang sama. Masukkan rumus yang sama juga, sampai titiknya itu muncul. Selanjutnya kita akan membuat data tin dengan cara kita pilih Arch Toolbar. Ini. Lalu kita klik 3D Analyst Tools. Lalu kita pilih yang Data Management. Lalu kita pilih yang tin. Lalu create tin. Lalu kita pilih yang symbol folder. Lalu kita beri nama tin. Lalu kita save. Lalu kita atur koordinat sistemnya menjadi 49S. Kemudian input feature class-nya ini kita pilih kontur. Lalu height field ini kita ubah jadi ketinggian. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ubah tin ini menjadi data raster dengan cara klik Art Toolbar. Lalu kita pilih conversion. Lalu kita pilih yang from tin. Jadi tin to raster. Terus untuk input tinnya ini kita pilih data tin. Untuk outputnya ini tetap, untuk data type-nya ini float, metodenya linear, lalu kita klik OK. Lalu kita akan membuat slope dengan cara kita pilih Arch Toolbox, kita pergi ke raster surface, lalu kita pilih slope, lalu buat input rasternya kita pilih yang thin to ras, lalu outputnya kita pilih yang present rise, karena kita akan menggunakan data
Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mengelompokkan kontur ini sesuai dengan tabel Van Zuidam dengan cara kita buka Art Toolbox, 3D Analysis Tools, terus ke Raster Reclass. Kita pilih Reclassify. Selanjutnya buat inputnya kita pilih Sloped In. Kemudian kita klik Classify. Kita classesnya kita ubah jadi 7 karena tabel Van Zuidam ada 7. Lalu kita klik aja. Jadi untuk nilai tertinggi ini kita sesuaikan dengan nilai maksimum pada peta. Kalau nilai maksimumnya ini kurang dari 140, kita tulis saja 141. Lalu kita klik OK, kemudian klik OK. Kemudian kita akan ubah data raster ini menjadi polygon dengan cara Art Toolbox. Kita pilih Conversion Tools, lalu kita pilih yang From Raster, lalu kita pilih Raster to Polygon. Lalu buat inputnya kita masukin di kelas, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan menentukan luasan area. Kita klik kanan pada raster tick class ini. Kemudian Open Attribute Table. Kemudian kita klik Table Option. Kita Add Field. Kita beri nama luas dengan tipenya yang float. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan pada kolom luas. Lalu pilih Calculate Geometry. Lalu kita ubah propertinya ini menjadi area. Lalu ini unitnya menjadi square meter. Jangan lupa buat koordinat sistemnya di WGS 1984. Lalu klik OK. Kemudian kita tutup tabelnya. Kita unchecklist semuanya pada layers. Kita sisakan pada raster tick class. Lalu kita akan mengeliminasi area yang kecil dengan cara kita klik Identify. Kemudian pilih area yang akan dieliminasi. Pastikan areanya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Setelah itu kita klik yang luas. Kita pilih Copy. Klik kanan lalu kita pilih Copy. Lalu kita close saja. Lalu klik kanan pada raster tick class. Lalu kita pilih Open Attribute Table. Lalu kita pilih Table Option. Lalu kita pilih Select by Attribute. Selanjutnya kita pilih yang luas. Lalu kita pilih kurang dari atau sama dengan. Lalu kita paste luasan yang tadi. Lalu kita hapus angka di belakang koma. Lalu pilih Apply. Lalu kita close tabelnya. Lalu kita pergi ke Art Toolbox. Kita pilih ke Data Management Tools. Kita pilih yang Generalization. Lalu kita pilih yang Eliminate. Lalu buat inputnya kita ubah jadi raster tick class. Untuk outputnya kita tulis polygon eliminate. Lalu kita save, lalu kita klik OK. Untuk melihat hasil eliminasi kita bisa klik Clear Selected Features. Selanjutnya kita akan memperhalus polygon dengan cara pergi ke Art Toolbox, pilih kategori Free Tools, lalu pilih yang Generalization. Lalu kita pilih yang Smooth Polygon. Untuk inputnya kita pilih Polygon Eliminate. Kita ubah smoothing algoritmnya menjadi Bezier Interpolation. Lalu klik OK. Lalu kita akan memberikan warna pada konturnya sesuai dengan tabel Van Zuidam. Kita unchecklist dulu raster tick class dan kita klik kanan pada Polygon Eliminate. Kita pilih Properties, pilih Categories, pilih Value. Kita ubah value field-nya menjadi Grid Code. Lalu klik Add All Values. Kelas 1 kita pilih yang Leaf Green. Dan outline color-nya kita pilih yang No Color. Lalu klik OK. Selanjutnya, lalu untuk kelas 2 kita pilih yang Peridot Green. Nomor 3 kita pilih yang Solar Yellow. Untuk kelas 4 kita pilih yang Electron Gold.
kelas 5, Radolid Gri. Kemudian kita klik apply. Kita akan memotong daerah dengan sesuai dengan batas administrasi dengan cara kita klik place by drawing order dulu. Lalu kita pilih batas administrasi naikkan ke atas sendiri. Itu di checklist. Lalu kita klik simbol pada bawah batas admin. Kita ubah fill colornya menjadi no color. Outline colornya menjadi merah. Ukurannya bisa diubah menjadi 2 supaya terlihat. Lalu klik OK. Lalu kita akan memotong areanya dengan pilih clip di geoprocessing. Untuk inputnya polygon smooth. Untuk outputnya kita pilih yang batas administrasi. Lalu kita simpan dengan nama kemiringan lereng. Lalu klik save. Selanjutnya kita akan membuat warna yang di ini klipnya. Kita klik kanan pada kemiringan lereng. Lalu kita add properties. Lalu kita pilih simbol, kategoris. Terus kita pilih import. Kita ubah layer ini jadi polygon smooth. Lalu oke. Kita bisa lihat dengan unchecklist polygon smooth-nya. Setelah itu kita akan membuat perampang sayatannya. Dengan cara kita checklist dulu batas administrasi dan tint. Setelah itu kita pilih ke 3D Analyst, kita klik, lalu kita pilih folder pertama ini, kita pilih folder baru, kita beri nama sayatan, klik, klik, lalu oke. Setelah itu kita pilih interpolate line di 3D Analyst ini, kita tarik garis sayatan yang tegak lurus dengan kontur. Kalau sudah, kita bisa klik 2 kali. Lalu jika ingin melihat hasil sayatan ini, kita bisa lihat dengan profile graph. Nah, ini garis konturnya. Kita unchecklist juga batas admin. Selanjutnya kita bikin data frame baru dengan cara klik insert, klik data frame, lalu kita klik kanan pada data frame ini, klik properties, kita atur sistem koordinat, lalu klik kanan pada new data frame lagi, lalu kita add data, masuk ke folder sayatan, lalu kita masukkan PG1, klik add. Lalu kita klik kanan pada PG1, open attribute table, lalu klik table option, lalu kita klik export. Kita ekspor tabelnya dengan nama tabel di folder sayatan. Jangan lupa tipenya DBS table. Klik save. Terus saja. Dan pada tabel, display X data, kita ubah X fieldnya menjadi M, Y fieldnya menjadi Z. Pastikan koordinat sistemnya WGS 1984. Jika belum sesuai, kita bisa klik edit. Kita masukkan WGS 949. Klik OK. Tabel event ini kita akan mengubah poin menjadi garis. Kita pilih Arch Toolbox. Kemudian kita ke Data Management Tools. Klik Features. Pilih Points to Line. Nah. Untuk inputnya, tabel event. Lalu kita atur folder untuk outputnya. Beri nama sayatan. Lalu save, lalu oke. Setelah itu kita akan membuat layout. Kita unchecklist dulu PG1, tabel eventnya. Lalu kita klik kanan pada sayatan, lalu zoom to layer. Pergi ke layout view yang ada di pojok kiri ini. Kita klik kotak di dalam sini. Lalu kita atur untuk kotaknya ini menjadi naik, menyesuaikan petanya. Nah, untuk kotak yang bagian sayatan ini kita atur ke bawah.
Lalu kita sesuaikan saja. Lalu kita sesuaikan skalanya dulu dengan cara kita pergi ke kemiringan lereng, kita klik kanan, kita zoom to layer. Nah, pada angka ini kita bulatkan angkanya. Jangan lupa pada sayatan ini disamakan. Lalu kita klik kanan pada kotakan di sayatan ini. Kita klik kanan. Kita pilih properties. Lalu kita ke grid, new grid. Terus measure grid. Lalu kita klik next. Untuk appearance-nya kita pilih labels only, kemudian next. Lalu finish. Kemudian kita pilih yang properties. Lalu kita pergi ke access. Untuk major division tricks-nya kita unchecklist yang top dan right. Untuk subdivision trick-nya juga top dan right. Lalu pergi ke labels. Labels access-nya juga kita unchecklist top dan right. Serta label orientation-nya kita unchecklist yang right dan sisakan yang left. Kemudian ubah font menjadi Times New Roman. Size-nya kita ubah menjadi 10. Lalu kita pergi ke additional properties. Kemudian klik number format. Kita ubah roundingnya menjadi 0. Kemudian klik OK. Terus kita ubah juga fontnya. Kemudian klik OK. Klik apply. Ke lines. Pastikan dia do not show lines or tricks. Kemudian klik OK. Klik apply. Lalu OK. Nah, untuk mengganti warna sayatan ini, kita perlu klik 2 kali ini. Colornya kita ubah menjadi warna hitam saja. Lalu kita klik OK. Lalu kita ubah sayatan ini jadi di bawah. Kita klik pen. Kita paskan di bagian bawah. Nih, agar angka 0, X dan Y ini di bagian bawah. Lalu kita akan menambahkan teks pada sayatan dengan cara kita pilih yang teks ini. Kita klik pada peta ini sayatan. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita fontnya kita ubah. Setelah itu kita pilih change symbol. Kita ubah jadi Times New Roman. Untuk size-nya kita ubah menjadi 12. Kita pilih bold. Lalu kita OK. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan di sini. Kita beri keterangan judul. Salah satu lalu kita buat menjadi tengah ini. Lalu kita klik apply.
Lalu jika grid pada bagian penampang sayatan ini terlalu jauh atau terlalu dekat, kita bisa ubah dengan cara klik kanan pada kotak, lalu properties, lalu measure grid, kita klik 2 kali. Nah, ini kita bisa ubah eh, X axis intervalnya sama Y axis interval. Misal kita akan mengubah ini menjadi lebih kecil, 5.000 dan ini menjadi 4.000. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Oke. Nah, ini sudah berubah. Jadi dia tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Nah, jika sudah, kita bisa save peta ini. Lalu kita save. Jika ingin diekspor, kita bisa pilih yang ekspor. Nah, ini kita bisa ekspor juga dalam file dalam bentuk PDF ataupun JPG dan lain-lain. Save. Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you all.